Mari kita bersama-sama memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Kita percaya Tuhan begitu baik, rencananya atas kita terus berjalan, apapun yang sedang kita hadapi, persoalan, tantangan, tidak membuat kehendak dan rencana Tuhan itu tertunda. Karena Dia memiliki rencana yang pasti bagi setiap kita. Karena itu mari berikan senyum yang terbaik, bilang kiri kanan, rencana Tuhan atas hidupmu pasti terjadi. Pasti ya. Hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi tema kita tahun ini, fokus melanjutkan bulan Januari. Bulan Januari kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan di tahun 2024 ini? Dasar-dasar keluarga. Dan kalau kita masuk ke lift ya, ada fotonya Bapak Ibu. Seorang bapak sama seorang ibu dengan anak satu. Pak Han mikir ini foto saya waktu punya anak satu gitu, kata Pak Han. Pak Sian juga mikir ini anaknya waktu satu gitu. Kenapa kok anaknya enggak dua, enggak tiga ya? Ya belum ya, masih keluarga muda dulu ya. Pak Iri juga mikir ini anak saya masih satu dulu ya katanya. Mana slide pertama coba lihat. Boleh dikeluarkan slide yang pertama? Nah. Oh, belum. Kelewat, nah itu. Fotonya Pak Denis juga bilang ini. Sama anaknya ya satu. Pokoknya Bapak Ibu, fotonya Bapak Ibu tapi dalam bentuk yang lebih langsing. Nah, kita bicara godly family, keluarga ilahi bahasa Indonesianya. Kenapa ini penting? Ini menjadi prioritas bagi jemaat Abalaf, juga sebenarnya bagi banyak orang percaya, bagaimana membangun keluarga yang ilahi, godly family. Karena hari-hari ini semua, kata Pak Han kemarin di pesan gembala, dan dilanjutkan Pak Sian hari ini ya, pesan gembala, konflik muncul di rumah tangga, masalah muncul sebenarnya nggak jauh-jauh di rumah kita. Ketidaksanggupan kita menghadapi masalah itu, membuat ketika kita meninggalkan rumah, kita sudah dalam keadaan yang terkoyak, terluka. Sehingga apapun yang kita lakukan, nggak menjadi maksimal, karena apa? Di rumah kita sudah babak belur. Karena itu, para pemimpin dan kita semua yakin, memperbaiki keluarga, menjadikan keluarga itu sebagai keluarga ilahi adalah prioritas. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan kepada jemaat kita, sehingga apapun yang kita lakukan di luar sana Bapak Ibu, pelayanan kita, pekerjaan kita, kehebatan kita boleh dikagumi, dipuja orang, tetapi pertanyaan mendasar, apakah keluarga kita merasakan yang sama? Jemaat inti kita, istri dan anak kita, kalau di dalam kejujuran mereka berkata, apakah mereka bangga dengan papanya? Papanya adalah seorang pahlawan, mamanya juga yakin papanya seorang yang setia, ya. Tentu kita semua bertumbuh ke arah sana, terus bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga punya potensi untuk menjadi keluarga ilahi. Setiap keluarga. Keluarga ilahi sendiri didefinisikan, ya saya definisikan sebagai keluarga yang menyenangkan Tuhan. Keluarga yang mengenal Tuhan, melayani Tuhan, keluarga yang melatih anak-anaknya dan generasi berikutnya untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kemudian melayani Tuhan. Dan bukan berhenti di situ, tetapi anak-anaknya dipersiapkan. Generasi berikutnya meninggalkan warisan, legacy yang dikenal sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Karena itu sebelum kita masuk ke dalam karakteristik keluarga ilahi, saya mengajak kita semua membuka di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Agar kita semua sadar bahwa nggak ada yang sempurna, tetapi kita bisa
Namun kita juga harus rendah hati, berani untuk mengakui segala kekurangan, bertobat dan maju bersama-sama. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, ketika firman disampaikan kita tidak perlu defense ya, tidak perlu mengatakan ini cocok untuk yang lain, ini cocok untuk, iya benar, keluarga teman saya lagi problem, pas ini, sayang kamu nggak datang kan gitu. Tapi kita membuka hati, apapun yang Tuhan sampaikan di dalam saat teduh, di dalam kita meneliti firman, itu Tuhan yang terutama berbicara bagi setiap kita. Kita belajar merendahkan diri, hidup kita harus terus-menerus dibawa ke dalam penyelidikan, perenungan, kontemplasi ya, mengunyah firman Tuhan. Sehingga hari demi hari kita akan makin memahami jalan-jalan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang yang berpikir keluarganya baik-baik saja, semuanya melayani Tuhan, tidak ada masalah. Tetapi ketika keluarga itu dibawa dalam terang firman Tuhan, menyelidiki terus-menerus, maka Tuhan masih ada ruang untuk membuka, untuk terus mengoperasi hidup kita. Dan kita tidak berbicara kepada keluarga yang lain, tetapi keluarga kita masing-masing. Bahkan secara individu, Tuhan tidak menyuruh kita mengubah pasangan kita, tapi mengubah diri kita. Karena perubahan diri kita itu tanggung jawab diri kita sendiri. Tapi perubahan orang lain, keluarga lain, bahkan pasangan kita pun adalah bukan tanggung jawab kita dan kita tidak bisa merubah. Kita bisa berharap, kita bisa mendoakan, tetapi perubahan pasangan kita itu pun tergantung hatinya dengan Tuhan. Karena itu kita tidak bisa memaksakan. Karena kalau dipaksa-paksa, pria juga lama-lama merasa ditekan, merasa tidak dihormati di rumah. Kok dipaksa-paksa ya? Tetapi kalau pria punya kerinduan, maka dia akan berlari dengan cepat. Ibu-ibu juga kalau dipaksa, bukan hanya tunduk lagi, tapi lebih banyak menanduk. Tanduknya 2 ya. Kita bisa ditanduk tiap hari. Bukan hanya mendorong kita, tetapi lebih banyak merongrong. Karena itu butuh kesadaran kita membawa hidup kita di dalam Tuhan, kehidupan pribadi. Tidak bisa kita mengandalkan doa korporat, doa keluarga, tetapi diri sendiri tidak pernah menyelidiki firman. Diri sendiri tidak pernah menggali firman. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak tergantikan, Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, hubungan dengan Tuhan tidak tergantikan. Kita ke gereja boleh tiap hari, melayani gitu. Tetapi kita tidak punya waktu privasi dengan Tuhan. Ada waktu kita berdialog, kita terbuka di apa adanya, dan ketika kita dibawa, hidup kita terbuka kepada Tuhan, seperti melihat di cermin, ternyata banyak hal yang tidak beres. Sehingga kita bilang, Tuhan, aku masih banyak bicara. Tuhan, karakterku belum baik. Tuhan, saya masih berdosa. Sehingga kita tidak perlu buru-buru ketika meneliti firman, membawa hidup kita ke tangan Tuhan, maka disitulah pemulihan demi pemulihan terjadi. Dan diri kita, kalau pria dipulihkan, mengasihi dengan tulus, mengasihi, maka istri akan mengalami pemulihan. Lebih cepat, anak-anak juga lebih cepat dipulihkan. 1, 2, 3. Enggak dengar saya. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Yes. Mari yesnya pria itu tidak tergantung situasi, Bapak Ibu ingat itu. Pembicaranya boleh lemah. Aduh, 1, 2, 3. Yes, gitu ya. Jadi jangan biarkan situasi mendikte kita. 1, 2, 3. Yes.
Wah, dengar saya. 1, 2, 3. Gitu dong. Pokoknya dengar 1, 2, 3, yes-nya nomor 1. Itulah pria. Nggak mengizinkan situasi, kondisi membuat dia lemah. Mungkin istri bisa lemah. Mungkin pelayanan kita, teman-teman kita lemah. Tapi engkau pria, engkau adalah gambaran ilahi. Seperti Kristus, demikianlah pria ya, kesempurnaan seorang pria itu seperti Kristus. Nah, ada beberapa karakteristik menjadi keluarga ilahi. Saya akan sampaikan dan tentu kita akan belajar bersama-sama, termasuk saya dan juga Bapak Ibu yang di lantai 5, lantai 6, lantai 7, lantai di mana-mana berada ya, yang online. Ini kebetulan ya. Terima kasih. Next slide, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama, mari kita belajar bahwa melayani karakteristik daripada godly family, karakteristik keluarga ilahi adalah melayani Tuhan bersama dengan seluruh keluarga. Awal tahun kita sama-sama belajar sikap Yosua ya. Dikatakan apa? Aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Seisi rumah. Siapapun yang ada di rumah mesti diajak beribadah kepada Tuhan. Yohanes 12 ayat 25-26, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Jadi Bapak Ibu, mari kita membawa seluruh rumah tangga kita. Kalau engkau pria, ajak istrimu, ajak anak-anakmu untuk mengerti betapa Tuhan mengasihi dan menebus keluarga ini. Kemudian apa? Melayani. Kita tidak mungkin tidak melayani kalau sadar diri kita sudah ditebus oleh Kristus. Jadi pelayanan bukan sebuah kewajiban, tapi ungkapan syukur dan sukacita karena kita tahu bahwa kita ditebus. Kita tidak lagi mencintai, dikatakan apa? Nyawanya, maksudnya ada yang jauh lebih penting daripada hidup di bumi ini, yaitu keselamatan yang Tuhan beri. Maka itu Bapak Ibu, ajak yang istrinya melayani, suaminya belum melayani, doakan. Yang suami istri sudah melayani, anaknya belum melayani, ajak pelayanan. Tapi terlebih dulu kenalkan dengan kasih Kristus yang mengorbankan nyawanya. Bagi dia, bagi kita. Kalau yang anak-anak sudah ke gereja, orang tuanya belum, doakan, ajak. Supaya keluarga kita inilah, aku dan seisi rumahku menyembah Tuhan. Melayani Tuhan sesuai dengan panggilannya. Saya nggak bisa melayani Pak. Suami saya dukung, nggak apa-apa, ikutlah berdoa. Bisa berdoa nggak? Bilang kiri kanan, berdoa bisa nggak? Paling nggak kita berdoa. Kalau kita mendoakan orang lain, Bapak Ibu, kita memikirkan orang lain. Tuhan memikirkan hidup kita. Dan Tuhan memikirkan hidup kita jauh lebih baik dari kita yang kita perhatikan sama orang lain. Mentor saya adalah dari gereja, saya punya mentor bukan dari gereja Balaf ya, tetapi saya mengenal hidupnya. Sampai hari ini dia berumur 69 tahun. Dan dia bukan hamba Tuhan sepenuh waktu, tapi dia hanya melamar pekerjaan itu sekali. Dia masih sehat dan sampai sekarang dia ketika berhenti dari satu kerja diminta menjadi komisaris perusahaan. Diminta sampai umur 69 masih menjadi CEO, direktur utama perusahaan asing yang punya mengelola perusahaan-perusahaan di Indonesia. Saya heran, teman-teman saya juga heran. Kemudian kita tanya, Pak, Bapak sadar enggak? Ini minggu lalu saya ketemu bahwa hidup Bapak itu menginspirasi, membuat kita semua heran. Terus dia cerita, iya ya, saya enggak pernah ngelamar kerja, saya enggak pernah gini, tapi dia sangat peduli kehidupan orang-orang, kehidupan hamba-hamba Tuhan di desa. Dan hidupnya betul-betul dituntun oleh Tuhan. Sehingga sampai tua pun, dia nggak merasa tua, jauh lebih sehat, bahkan lebih sehat dari saya. Saya masih berupa berapa usia saya? Sampai lupa ini, belum sampai 60 lah, belum sampai ya.
Tapi dia lebih sehat, lebih apa? Rahasianya itu. Dia memberikan hidupnya untuk bermanfaat bagi orang. Keluarganya ditata dengan baik, dia peduli orang, melayani orang, apa yang dia punya dibagikan, seringkali dibagikan kepada orang. Saya mengenal cara dia mengelola keuangan. Saya diberitahu bagaimana ketika dia bisa beli mobil Lexus, dia pun beli mobil sederhana, saya ingat. Bapak ini terlalu pelit apa enggak? Enggak, dia cerita. Dia bisa menahan diri supaya bisa nolong orang. Dia bilang, kalau orang bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, itu bisa. Tetapi yang sulit, kata dia. Apa yang sulit? Ketika kita punya, dan kita memilih menahan diri untuk tidak beli. Kita sanggup. Kita marah sanggup. Kita membeli sanggup. Tetapi kalau Tuhan tidak bicara dan kita tahu tidak berguna, dia menahan diri karena ada hal-hal lain yang lebih berguna. Itu butuh penguasaan diri. Yesus sanggup ketika mau disalib, marah menggerakkan malaikat-malaikat surga untuk menghabisi orang-orang yang membenci dia. Sangat sanggup, tetapi dia memilih taat kepada Bapa untuk menerima, untuk menyerahkan nyawanya bagi kita yang dikasihi oleh dia. Jadi Bapak Ibu, semuanya bukan masalah perjuangan saja, tetapi bagaimana kita menguasai diri, mengendalikan diri. Bilang kiri kanan, mengendalikan diri ya. Menguasai diri. Mungkin kita benar Bapak Ibu. Tetapi tidak selalu kita harus berkata. Next slide. Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dan layani Tuhan. Ini berbicara bagaimana kita senantiasa konsisten. Saya kalau pagi-pagi belajar untuk bergairah, semangat, saya setel musik ya. Lagunya yang saya suka, yang membuat saya semangat. Bahkan lagu-lagu lama, misalnya minggu-minggu ini saya putar lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bangun pagi mau mandi malam, jadi enggak sempat kita sedih. Ada dengar cerita sedih kadang-kadang, atau kita suka lihat kampanye, oh kok fitnah, kok sedih, makanya jangan lihat yang sedih-sedih. Sudah tahu bikin sedih, nonton lagi. Ya mau diganti pujian penyembahan, nyanyi, itu ganti karaoke. Saya penyanyi karena saya suka karaoke, Pak. Di kamar saya pakai karaoke. Rupanya suaranya jadi bagus. Kata anjing saya. Saya punya anjing, saya selalu lihat. Yang lain nggak ada yang lihat kan. Istri saya aja kadang-kadang nggak tahan. Kan? Anjing saya masukkan, saya nyanyi, oh dia senyum-senyum halu, udah cukup bagi saya. Nah, pujian itu dari hati. Iya, Pak nyanyi itu dari hati, yang penting kan hati. Coba aja jadi WL, suaranya fales. Tuhan disenangkan, jemaat, pusing, sakit hati. Jadi Bapak Ibu, terus membuat kita semangat. Ada hal-hal yang membuat kita sedih, skip dulu. Ada banyak kampanye nggak saya lihat, debat presiden nggak saya lihat, tertarik nggak? Itu bidang saya dulu ya kan. Saya lama jadi wartawan, saya menggeluti itu, saya punya kenalan banyak kawan-kawan di sana. Terus saya diundang diskusi tentang situasi dalam negeri. Hamba-hamba Tuhan, saya bilang, Pak kita mesti berhenti ngomong gini. Mereka bingung. Loh kok gitu? Tuhan meminta kita memikirkan yang sedap didengar, yang bahagia. Kalau pengen tahu situasi untuk belajar atau menghadapi, kita tinggal buka ini. Kita bisa tinggal telepon, saya punya kawan-kawan di Detasemen 88, saya punya kawan-kawan di sini kalau butuh informasi akurat itu. Tapi jangan diisi hati-hati kita ini dengan hal-hal yang melemahkan kita. Katakan amin. Yang buruk ada, yang baik ada, tinggal kita pilih.
Pilih informasi yang baik, yang menggairahkan, yang membuat kita tertawa. Cerita lucu-lucu. Kalau perlu nyanyi, ya toh, buat karaoke. Bapak-bapak saya undang karaoke. Dengan catatan mereka harus siap mendengar suara indah dari saya, kan gitu. Nah, Bapak Ibu, penting sekali kita belajar menyala-nyala. Situasi, tekanan kadang-kadang buat lemah, tapi lagu-lagu ya, ingat Tuhan pernah menolong kita. Kita hitung berkat satu persatu, itu gairah. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar mencari Tuhan. Karena bukan kekuatan kita, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ibrani 11 ayat 6a, tetapi tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena itulah kita harus mencari Tuhan, seluruh keluarga. Kekuatan kita di dunia ini adalah dari Tuhan. Yohanes 3 ayat 31, yang dari atas itu mengatasi segala sesuatu, yang di bumi berbicara dengan bahasa bumi. Karena itu Bapak Ibu kita harus memisahkan ini. Yang di bumi itu harus kita hormati. Sistem bumi itu apa? Sistem bumi itu ya disebut dengan klasifikasi, transaksional. Kalau Pak Heri Hutapea kemarin bilang apa Pak? Istilahnya mana Pak Heri Hutapea? Oh, oke. Ya, sistemnya itu ya jual beli lah. Di dunia seperti itu. Kita orang kerajaan Allah tidak berarti tidak menghargai sistem itu, menghargai. Tetapi di dalam menyelesaikan sesuatu, pakai hikmat yang dari atas. Maksudnya gimana? Kalau di dunia ini orang PHK akan bilang, nggak ada yang PHK bilang, puji Tuhan, jarang. Anak sakit, haleluya. Firman Tuhan mengatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Katakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Artinya, sesungguhnya kalau kita pakai hikmat dari atas, maka kita belajar melihat sesuatu itu Tuhan, apa rencanamu. Sehingga ketika kita pakai hikmat dari atas, kita mengalahkan ketakutan di dunia. Teman saya datang malam-malam cerita, Pak, anak saya di DO dari sebuah universitas ternama di Bandung. Saya mau lihat cerita selanjutnya. Saya diam, dia diam. Wah, ini cerita apa ini? Di DO bukan kabar baik ya Pak? Bukan. Bukan kesaksian, bukan. Tapi nextnya ketika dia memandang itu dengan cara Tuhan. Pak, tahu nggak sekarang? Anak saya bekerja di perusahaan yang dia kelola lebih baik dari dia. Dan dia sekarang bisa jalan-jalan ke Medan, sama istrinya, ke Manado sama istrinya, bahkan ke luar negeri sama-sama. Dulu tidak pernah dikerjakan. Dia melihat, bukan yang buruk terjadi ternyata. Ketika dia melekatkan diri sama Tuhan, Tuhan bukakan. Bahkan anaknya menjadi maksimal di perusahaan itu, dia punya waktu. Jadi apapun yang terjadi, gak usah buru-buru. Memang dunia kayak gini istri ya isinya. Keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup. Tetapi ketika kita menjalani hidup, kita juga harus mengerti ya. Banyak orang protes, menggabungkan pikiran ilahi dan pikiran prinsip dunia. Katanya hamba Tuhan, katanya pemimpin pelayanan, tapi mobilnya mobil dinas ada sopir. Mana melayaninya? Beda, itu organisasi itu prinsip. Dia dibayar, dia mendapatkan upah sesuai dengan kontribusinya. Kita harus menghargai itu, tetapi kita sebagai orang percaya, melekat sama Tuhan, sekalipun kita mungkin staf biasa, sekalipun kita bukan orang hebat, tetapi kita bisa mengerti, Tuhan menaruh saya di situ dengan tujuan yang baik, sehingga ketika kita berbicara, maka urapan itu turun. Sehingga engkau bukanlah manusia biasa. Ada banyak perusahaan, ada banyak orang-orang training, tetapi enggak semuanya berhasil. Yang berhasil adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti bahwa kerajaan Allah mengutus dia di dunia untuk menjadi saksinya. Karena itu kita akan heran,
Orang itu sudah pendidikannya tinggi, lakukan ini apa saja, kok hidupnya biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang sederhana, nggak terlalu hebat pendidikannya, jualannya berhasil. Saya kenal kemarin perusahaan training, sahabatnya Pak Joko Supriyadi ketika komsel di Pak Joko. Biasa-biasa saja, sedang kenyang sakit. Istrinya sakit, suaminya juga banyak beban, hutang ya Pak. Tapi apa enggak? Ketika suaminya ikut pria sejati dipulihkan, dia mengerti rencana Tuhan, trainingnya, omsetnya naik berlipat-lipat. Saya bilang, itu pertolongan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, saya mau kita semua mengerti. Dunia punya sistem. Kita tinggal di dunia, harus menghargai itu. Tetapi kita sumbernya bukan dari dunia ini. Katakan amin. Dari atas. Karena itu kita perlu melekat. Terus belajar. Mencari Tuhan. Yang berikutnya yang ketiga, next. Bicara kebenaran, ini penting sekali saya beri penekanan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 5. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu, ini maksudnya apa ya? Teguran nyata-nyata daripada kasih tersembunyi. Ini khusus di keluarga dulu. Dan juga di dalam hubungan. Kita mesti mengenakan kasih, tema kita di Natal. Kemarin Natalnya SPK Tubuh Kristus, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Efesus 3 ayat 14. Nah, di dalam rumah tangga, kita harus mengutamakan kasih. Tetapi Bapak Ibu, ini penting. Teguran nyata itu berbicara apa? Kita berbicara kebenaran. Daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi itu apa? Enggak enak, nanti saya tegur, dia terluka. Lihat sahabat kita enggak benar. Ngomong enggak enak, nanti saya dimusuhi. Akhirnya apa? Kebenaran tidak dinyatakan, dia tidak berubah. Banyak sekali kita ekstrim, pokoknya menegur, pokoknya kebenaran, lupa bahwa kasih itu yang terutama. Bapak Ibu, cerita anak yang hilang ingat ya? Cerita anak yang hilang berbicara ketika anak itu sudah belum waktunya minta warisan, menghabiskan uang, hidup mursal, hidup nggak benar. Mau kembali, bapaknya tidak berbicara kesalahan dulu. Bapaknya hanya berbicara, dia menunggu, dia merindukan, dipeluk, diberikan jubah, cincin, dan juga kasut, diadakan pesta. Ketika anak itu merasakan kasih, disitulah di dalam keluarga baru kita bicara kebenaran. Banyak orang mental sama kita, kenapa? Belum menunjukkan kasih, sudah ngomong kebenaran. Memang kita tidak pernah berbuat salah, Bapak Ibu. Kita melihat orang lain salah itu kayak kita jadi hakim gitu. Pengen mites dia. Oh, dilatih bolak-balik, dinasihati, enggak bener-bener. Kita lupa, kita juga lebih dari itu. Bilang kiri kanan, engkau enggak sanggup. Enggak. Jujur Bapak Ibu, kita juga seperti itu. Kita kadang-kadang bebal, kita kadang-kadang enggak ngerti-ngerti. Karena itu kasih yang nyata, teguran yang nyata itu harus berani ngomong benar ketika sudah di cover dalam kasih. Ketika Pak Han ngomong kebenaran bagi saya, karena saya tahu dia mengasihi saya. Kebenaran itu mungkin rasanya sakit, tapi itu menyembuhkan saya. Daripada dia ngomong, enggak enak nanti Pak Yoni tersinggung, saya mengasihi. Apakah saya berubah? Enggak. Saya butuh kalimat kebenaran yang merubah saya. Bilang kiri kanan kau, kita butuh menyampaikan kebenaran ya. Sama istri kita, sungkan nanti saya tegur marah, enggak. Tunjukkan kasih, peluk dia, lakukan apa saja, pria bahkan saya katakan mati pun untuk keluarga itu boleh. Sah. Enggak boleh ada orang mengganggu keluarga kita. Saya orangnya sangat baik, kata saya. Kata istri saya, tapi kalau ada yang mengganggu keluarga saya marah.
Saya mempertaruhkan apapun supaya keluarga saya betul-betul merasa aman dengan seorang pria seperti saya. Dan saya mengajak kita semua seperti itu. Jangan biarkan istri kita menderita. Dia menikah dengan kita untuk diajak bahagia. 1, 2, 3. Jadi kalau lihat pria itu hebat atau enggak, istrinya aja lihat. Kumuh, apa lusuh gitu, atau bling-bling-bling. Bling-bling itu sering dibawa ke salon sama suaminya. Ongkosnya besar. 1, 2, 3. Kalau mengasihi istri itu ada ongkosnya, Bapak Ibu. Bukan hanya bangun pagi terus bilang, engkau hadiah terbaik dari Tuhan. Yes, itu oke. Tapi lanjutkan dengan tindakan. Kalau butuh ke salon, kirim ke salon. Ibu-ibu setuju? Mari kita beri tepuk tangan. Nah, berbicara kebenaran itu harus. Tapi kemaslah dengan kasih, tunjukkan kau mau mati. Habis itu kita bicara sama anak. Saya papa kok nggak bahagia ya dengan cara hidupmu seperti ini. Boleh nggak papa berbicara? Wah, di situ anak kita doakan anak kita dapat rema, kita juga bertumbuh. Tapi ketika anak kita, istri kita melakukan yang nggak benar atau sahabat kita sungkan negur, kasih yang tersembunyi. Aku mengasihi, tapi jangan ditegur. Bapak Ibu, engkau nggak akan bertumbuh. Yesus mengajari dengan jelas, kalau ada di antara engkau yang berdosa melakukan kesalahan, ajak bicara 4 mata, tetap ditegur. Tentu dengan kasih. Habis itu kalau nggak dia ngeyel, bawa orang lain untuk menjadi saksi. Masih ngeyel juga, kata firman Tuhan, ya orang itu jangan ada di komunitas, jangan ada di jemaat. Karena memang dia perusak. Tapi kasih harus ditunjukkan. Sadarlah, diri kita juga kayak gitu. Bahkan kalau mau jujur, kita lebih parah dari dia. Bapak Ibu, banyak orang tanya tentang Abraham, bapak orang percaya. Bapak orang percaya, Abraham, bukan pria sejati waktu itu. Istrinya dia nggak ngakui, Bapak Ibu. Pria sejati ada pelajaran nggak ngaku istri. Rumah tangga buyar ya Pak ya. Apa? Dia tidur sama Hagar. Tapi Tuhan memilih dia. Dengan iman dia percaya. Itulah yang dibenarkan. Bukan upaya kita. Banyak kawan-kawan di jemaat, konseling, konsultasi, di gereja-gereja. Pak saya sudah lakukan ini, Pak saya sudah lakukan ini. Kok saya nggak diberkati? Engkau salah. Tuhan berkenan kepadamu karena Tuhan mengasihi kamu. Kamu melayani bukan supaya diberkati. Karena melayani ucapan syukur. Kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga apa? Hasilnya ketika engkau diberkati, engkau melayani dengan sungguh-sungguh. Enggak sombong. Makin rendah hati. Engkau berdoa lebih banyak dari orang. Engkau mendoakan, engkau ditugasi selesai. Engkau melayani ini dengan gembira. Tetapi bukan itu yang membuat engkau berkenan kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhanlah yang memilih engkau. Sebaliknya engkau melayani itu karena ucapan syukur. Makanya saya tegas berani mengatakan, kalau Tuhan itu kasih seutuhnya. Kalau Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kita yang sering berhenti mengasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kalau enggak sadar ini seringkali kita terbalik-balik. Karena itu berbicara kebenaran itu penting. Bilang kiri kanan, jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kasarnya jangan ada kebohongan keluar dari mulut kita. Seperti yang ada di bangsa ini kampanye mesti selalu ya kan, menghujat kiri dan menghujat ke kanan. Belajar untuk berbicara kebenaran. Always speak the truth, but don't always speak. Kadang-kadang memang kita perlu berhenti. Supaya kita mendengarkan orang lain. Tapi upayakanlah berbicara kebenaran. Amin Bapak Ibu. Dan kalaupun orang menegur kita, belajar rendah hati. Ya, kita jangan defend. Kalau orang lain negur, kita rendah hati. Tapi kalau istri negur, kita sakit hati. Kita bilang,
Kok negur gitu, orang lain negur gak apa-apa, kamu harus dukung saya. Enggak, istri juga perlu mengoreksi kita ya. Makanya kalau khotbah di depan istri itu paling berat. Karena dia tahu siapa kita kan gitu. Betul pria sejati, karena itu kalau nggak ada istri, haleluya kan gitu. Tetapi maksudnya adalah diri kita harus mengerti sungguh-sungguh. Istri itu mengasihi kita. Kalau dia menegur kita, rendah hati. Karena pernikahan kita harus diupayakan kedua belah pihak ya. Next slide. Dikit lagi Bapak Ibu. Kasih tak bersyarat ya. Ini harus ada di dalam keluarga yang ilahi. Kasihlah sungguh-sungguh 1 Petrus 4 ayat 8 akan yang seorang kan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kayak tadi. Upayakan kasih Bapak Ibu. Tuhan itu sifatnya kasih. Kita harus belajar. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. 1 Korintus 16 dan 14. Kasih yang menutup kita. Kita bisa melihat orang yang betul-betul kasar sama kita. Rasanya marah, tapi kalau ingat firman Tuhan, di situ kamu belajar mengasihi. Atasan kita mungkin menekan kita, staf kita mungkin melakukan yang salah, bahkan kita difitnah. Saya kasih tahu, itulah bukti maukah engkau mengasihi. Belak kiri kanan, maukah engkau mengasihi ya? Mengasihi itu, istri lagi bawel ya. Sudah tanggal tua, uangnya masih ada ya toh. Semuanya dipenuhi. Ngomelnya masih terus. Bilang kiri kanan, waktunya mengasihi. Ya. Kasih itu gitu Bapak Ibu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, kata Yohanes 13:34. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Tidak berarti kita membiarkan dosa, enggak. Tapi tunjukkan kasih dulu, rangkul ya, peluk, ada kasih dan kuasa. Kasih untuk kepada sahabat-sahabat kita, kuasa digunakan untuk mengusir segala iblis dan kuasa kegelapan. Jangan dibalik Bapak Ibu, mengasihi iblis, menggunakan kuasa untuk sahabat-sahabat kita, terbalik ya. Jadi suami kita tidak sempurna Bapak Ibu, pemimpin kita tidak sempurna. Waktu dia menjengkelkan, waktu dia lepas kendali, itulah kesempatan kita mengasihi. Saya suka bilang sama istri saya, dia cerita, saya bilang, dengar baik-baik firman Tuhan. Ini waktunya kita mengasihi. Tapi dia bebal sekali gini-gini. Sesungguhnya kita bisa seperti dia kalau nggak sadar kita dikasih Tuhan. Bapak Ibu, kita ini bersyukur karena Tuhan membukakan kasih-Nya dan kita menyadari itu. Sehingga kita sadar bahwa sekalipun kita itu nggak pantas Bapak Ibu, kita bisa dibenarkan itu karena kasih-Nya Tuhan. Di dalam pergaulan, terutama di rumah tangga. Ingat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendidik anak dengan benar, tiba-tiba anaknya itu ngelunjak. Apa ngelunjak itu bahasa Jawanya Pak? Kurang ajar ya. Waduh, nggak menghormati kita, gini-gini. Jangan gantian marah. Belajarlah. Tetap tenang, mendoakan, kemudian apa? Bilang sama pasangan kita, ini waktunya kita membuktikan kita mengasihi dia tanpa syarat. Anak itu dididik kayak gimana pun Bapak Ibu. Pengaruh dari luar juga masuk. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa mengharapkan seperti keinginan kita. Ada hal nggak sempurna. Dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan mengerikan. Kadang-kadang bisa membuat kita sakit hati. Tapi kalau kita belajar mengasihi, ya, siapa yang anaknya menjengkelkan, menantunya, ya, calon menantunya, apalagi istrinya, suaminya bilang, belajar mengasihi. Bilang kiri kanan, aku belajar mengasihi kamu ya, yang suami istri lo ya.
Next, sedikit lagi ya. Yang kelima, belajar rendah hati ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini penting, kita bisa melihat kehebatan seseorang lewat kerendahan hati. Ketika ditegur, biasanya orang langsung pasang kuda-kuda. Atau belajar, terima kasih ya, dengan tulus. Enggak banyak Bapak Ibu. Apalagi yang menegur orang enggak ngerti. Katakanlah seorang profesor ditegur seorang office boy ya. Jaraknya jauh, tapi kalau profesor itu rendah hati, dia bilang terima kasih. Karena enggak semua pengetahuan profesor itu miliki. Betul Bapak Ibu? Kita enggak tahu semua hal. Kita mengira diri kita baik kayak saya ini. Kalau nyanyi saya pikir baik. Pikiran saya. Tapi orang lain belum tentu senang. Saya nggak pernah itu dipuji sama anak saya, Pak suaranya bagus. Wah. Istri saya juga jarang sekali keluar pujian itu. Kecuali setelah kita kondisikan. Setiap pujian 100.000, nah gitu baru biasa ada kemungkinan. Kondisikan dulu. Yuk kita makan-makan gitu, nanti dengar papa nyanyi ya. Wah, papa suaranya enak lah, itu kondisi. Tapi kalau rendah hati, ya saya harus sadar bahwa enggak sempurna. Banyak kesalahan. Kalau saya boleh melayani Tuhan, karena kasih Tuhan. Karena saya belajar mencintai Tuhan. Enggak sempurna sangat kalau kita mengharapkan pemimpin sempurna. Ada saatnya apa yang kita punya diambil. Bahkan uang yang kita punya, posisi, semuanya itu milik Tuhan Bapak Ibu. Pelajaran di Abalaf yang paling gak pernah saya lupa. Penyerahan hak. Kita merasa punya hak, tetapi sesungguhnya hak itu harus diserahkan, kok gak boleh lakukan itu. Demikian juga dalam keluarga, saya pemimpin, saya membiayai seluruh keluarga. Tapi kok nggak dihormati misalnya anak saya, misalnya istri saya. Disitulah belajar rendah hati, tetap mengasihi. Belajar Bapak Ibu. Next slide. Yang keenam. Ini ada 7 Bapak Ibu, karena kata orang 7 angka sempurna, jadi saya paskan 7 aja. Jadi 6 angka manusia ya, habis itu 7 angka sempurna dan kita bisa tutup dalam doa. Bersatu. 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati dan sepikir. Ya Bapak Ibu, kalau kita bisa sehati, pelan-pelan sepikir, lama-lama mengerti pola pikir. Enggak harus keinginan kita diuruti. Bapak Ibu saya kasih tahu ya, apa yang sungguh-sungguh luar biasa menjadi pengikat di Abalaf itu kepemimpinan majemuk. Sekalipun seorang sudah menjadi penetua dengan jemaat yang begitu banyak, dia dia harus mendengarkan saat kepemimpinan yang lain. Bahkan bukan hanya mendengarkan, tetapi submit. Menundukkan diri, itu kerendahan hati, bersatu. Maka kita jarang sekali mendengar konflik masalah keuangan, konflik masalah perpecahan jemaat, karena dari pemimpinnya belajar, kita submit. Ini bukan milik saya, ini hanya mengelola. Akan tiba saatnya semuanya juga pergi. Anak-anak bukan milik Bapak Ibu, itu hanya titipan. Bersatu, bergandengan tangan. Makanya doa yang paling hebat itu doa sepakat dalam rumah tangga. Suami istri kesepakatan paling besar. Didukung anak-anak, keren banget. Doa gandengan tangan sepakat. Apapun masalahnya Bapak Ibu, kalau kita sepakat bersama istri dan anak-anak, perkara sulit bisa kita hadapi. Benar. Benar ya Pak Martin ya. Gandengan tangan sama keluarga, sama Bu Santi, sama anak-anak. Bukan hanya gandengan tangan, seragamnya pun disamakan.
doanya harus pakai seragam nih. Sisa hati bersatu deh. Ya seragam aksesoris ya, kelengkapan ya. Gak pakai seragam gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kesehatian itu. Mengerti istri kita, anak-anak kita. Ya saya ingat, saya adalah wartawan sempat keliling dunia kemana-mana. Tapi sendiri ya. Saya ke Eropa sendiri, ke Amerika sendiri, ke Australia berapa kali sendirian gitu. Saya hanya minta Tuhan aku mau pergi bersama keluargaku atas biaya aku sebagai seorang pria. Rasanya doa terus lihat anak saya, istri saya. Aku nangis, Tuhan, I have angel, saya punya malaikat-malaikat yang menjagai aku. Nangis Bapak Ibu. Anak-anak saya mengasihi, nggak sempurna mereka. Istri saya nggak sempurna, anak-anak. Saya lebih-lebih lagi paling tidak sempurna. Tapi kasih itu kalau sudah bergandengan kita menangis. Oh saya dikuatkan persatu. Kita akan lawan apapun dengan sehati sepakat. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan kita kecuali kita bersama-sama. Kecuali kita tidak mau. Karena Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mau doa sepakat? Mau menghadapi apapun doa sepakat? Ingin punya rumah boleh sepakat ya. Di PHK bareng-bareng sepakat. Hadapi kehidupan ini. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketujuh. Ya ini satu kesatuan sebenarnya bisa dengan tadi, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat keempat, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 70 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bapak Ibu, ini inti pengampunan ya. Kita diampuni Tuhan itu unlimited sampai salib diberikan. Itu 10.000 talenta. Tapi orang yang berhutang 300 dinar, kita cekik. Bapak Ibu, kalau sadar itu, kita menjadi orang yang mengampuni. Gak pantas kita marah. Kita tetap mengerti harus bertumbuh, mengerti prinsip keadilan, mengerti semua perbuatan ada pertanggungjawaban. Tetapi ingat, pengampunan akan menjadi yang utama. Lepaskan dirimu dari segala kedengkian. Saya ketemu dengan pendoa sepakat sebuah gereja besar, minggu lalu dia cerita, Pak, hampir semua, dia bilang. Tentu namanya hampir, pengalaman dia, konseling terhadap banyak penderita kanker, yaitu karena nggak bisa mengampuni. Pahit nggak bisa mengampuni, disakiti oleh orang terdekat, disakiti oleh pasangan, disakiti oleh pendeta atau gembalanya. Padahal yang menyakiti tidak merasa menyakiti Bapak Ibu. Kita itu mikir, benci, muncul terus wajahnya, bukan pacar, bukan apa. Tapi yang kita benci, hidupnya enak-enak. Itulah sakit hati. Karena itu mengampuni, bukan menolong orang lain, tetapi menolong diri kita, lepas dari segala ikatan. Katakan amin. Itu belajar Bapak Ibu. Yuk di hari-hari ini kita akan lepaskan pengampunan, hidup kita free. Nggak ada kebencian, nggak ada munafik. Oh Pak, Bapak nggak usah dekat sama orang itu. Jangan, dia suka mau pindah Bapak. Saya tahu lagi, tapi saya memilih mengampuni. Pak, Bapak suka dimanfaatkan ini. Saya tahu, tapi saya memilih mengasihi dia. Bapak Ibu jangan dipikir orang yang mengampuni itu orang bodoh Bapak Ibu. Dia tahu. Kita itu munafik, dia tahu. Tapi dia memilih mengampuni. Jangan dipikir orang yang memberi itu berkelimpahan Bapak Ibu. Dia bahkan dari kekurangan kadang-kadang menyisakan, menahan diri untuk tidak beli, supaya bisa memberi. Dan kita tahu sekarang hidupnya dia diberkati. Karena itu, mari kita sama-sama menjadikan keluarga kita itu keluarga ilahi, godly family, yang kuat berdiri di masa-masa yang sulit ini. Amin Bapak Ibu.
Maukah setiap kita bangkit? Memiliki tanggung jawab. Kalau engkau suami, menjadi suami yang bertanggung jawab. Istri menjadi penolong, teman, pewaris tahta kasih karunia. Teman pewaris kasih karunia. Istri, jangan ceritakan kejelekan suamimu, bicaralah. Suami-suami kasih istrimu. Anak-anak hormati orang tuamu. Kokoh berdiri. Menghadapi segala tipu daya, angin ribut, badai, banjir informasi yang menghancurkan banyak keluarga. Kita memilih jalan Tuhan. Dan di atas itu semua, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kolose 3:14. Mari kita jadikan rumah tangga kita adalah surga, bukan tempat bermain si jahat. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Ini waktunya Bapak Ibu terbuka di hadapan Tuhan. Ini antara engkau dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan. Hidup kami jauh dari sempurna. Engkau begitu mengasihi kami. Minta kasih karunia Tuhan terus dinyatakan. Kesadaran ini boleh mendarat di hati setiap kami, Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu boleh merasakan kau dikasihi Tuhan. Kau boleh belajar mengasihi suamimu dengan kelemahannya. Kau belajar mengasihi istrimu dengan kekurangannya. Kau belajar mengasihi anak-anakmu dengan tulus, mendoakan mereka. Kau belajar menghormati orang tuamu. Jangan izinkan rumahmu jadi tempat bermain, tempat iblis si jahat mengacak-acak rumah tanggamu. Dijadikan rumah tanggamu keluarga ilahi, yang kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan dinyatakan dalam rumah tangga. Maukah engkau Bapak Ibu bersama-sama dengan saya meminta pertolongan dan kasih karunia Tuhan yang sudah disediakan pada hari ini, untuk engkau mengalami pemulihan itu, merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat dan mencari Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan engkau. Maukah engkau Bapak Ibu dengan penuh kesadaran, dengan kerendahan hati, menerima tantangan ini untuk keluargamu, kau bangun menjadi keluarga ilahi, bukan dengan prinsip-prinsip manusia, bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan cara Tuhan, sesuai dengan firman-Nya yang kau selidiki setiap hari. Jika engkau mau Bapak Ibu, saya mengundang dengan sukarela, kau berdiri di tempat dudukmu. Dan kita sama-sama lakukan perjamuan kudus untuk meneguhkan tekad dan janji kita di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Engkau melihat umat-Mu yang berdiri dimanapun mereka berada, bahkan yang menyaksikan secara online ataupun siaran tunda. Kasih dan kebaikan Tuhan dinyatakan. Pemulihan demi nama Tuhan Yesus terjadi. Engkau dicintai, engkau dikasihi, engkau akan dipulihkan, dan engkau akan mengasihi dan melayani Tuhan karena engkau mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.